Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Dr. Randa Lili Ahamangundak, MPD, Kepala SMP Negeri 1 Tomohon. Pada kesempatan ini akan memaparkan tentang implementasi pembelajaran mendalam serta coding dan kecerdasan artifisial yang telah kami laksanakan sebagai bagian dari transformasi pembelajaran di SMP Negeri 1 Tomohon. Selanjutnya, profil sekolah. SMP Negeri 1 Tomohon memiliki 1048 peserta didik yang dilayani oleh 64 guru. Visi sekolah kami adalah terwujudnya generasi yang bertakwa, berkarakter, unggul, berdaya saing, serta peduli lingkungan. Visi tersebut diwujudkan melalui berbagai misi yang berfokus pada penguatan karakter, pencapaian 8 dimensi lulusan, pembelajaran yang bermakna, serta peningkatan mutu akademik dan non-akademik, dan pengembangan budaya kearifan lokal. Saat ini, SMP Negeri 1 Tomohon berstatus sebagai sekolah model yang berdasarkan hasil self-assessment berada pada kategori berkembang. Selanjutnya, kebijakan dan kepemimpinan pembelajaran mendalam dan KKA. Implementasi pembelajaran mendalam dan coding KKA telah diintegrasikan di dalam visi, misi, tujuan, program kerja, dan berbagai kegiatan sekolah. Sebagai kepala sekolah, saya berperan untuk memastikan seluruh guru memahami arah perubahan pembelajaran melalui penguatan komunitas belajar, supervisi akademik, coaching, dan refleksi berkala. Guru menjadi pelaksana utama pembelajaran, sementara komite sekolah, orang tua, dan berbagai mitra pendidikan mendukung tercapainya lingkungan belajar yang kondusif. Saat ini, PM dan KKA tidak hanya menjadi program sekolah, tetapi mulai berkembang pada budaya yang tercermin dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan pengembangan profesional guru. Selanjutnya, implementasi pembelajaran mendalam. Dalam implementasi pembelajaran, guru merancang pembelajaran yang kontekstual, relevan dengan kehidupan murid, dan mendorong adanya keterlibatan aktif. Contohnya, murid melakukan proyek berbasis lingkungan dan pemecahan masalah yang ditemukan di sekitar sekolah maupun masyarakat. Sebelum implementasi pembelajaran mendalam, pembelajaran lebih banyak berpusat pada guru dan berfokus pada penyampaian materi. Tetapi setelah implementasi pembelajaran mendalam dilaksanakan, murid mulai lebih aktif berdiskusi, melakukan investigasi, berkolaborasi, melakukan refleksi, serta menghasilkan karya yang menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam. Dampak yang kami lihat adalah meningkatnya keterlibatan, meningkatnya kemandirian, rasa percaya diri, dan kemampuan berpikir kritis murid. Selanjutnya, supervisi pembelajaran mendalam. Untuk memastikan kualitas implementasi, sekolah melaksanakan supervisi akademik secara terencana. Supervisi ini dilakukan melalui observasi kelas, diskusi reflektif, serta setelah pembelajaran, dan tindak lanjut berupa coaching maupun berbagi praktik baik. Saya pun selaku kepala sekolah telah membentuk tim supervisi yang terdiri antara lain kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru yang sudah dilatih dalam pembelajaran mendalam dan KKA. Hasil supervisi digunakan sebagai dasar peningkatan kompetensi guru sehingga terjadi perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Selanjutnya, implementasi coding dan kecerdasan artifisial.
Coding dan kecerdasan artifisial dilaksanakan sebagai mata pelajaran pilihan yang memperkenalkan keterampilan abad ke-21 pada murid. Murid belajar konsep dasar pemrograman melalui plafon visual serta Scratch dan mulai mengenal pemanfaatan kecerdasan artifisial secara bertanggung jawab. Sebelum program ini berjalan, murid hanya berperan sebagai pengguna teknologi. Tetapi saat ini, murid mulai mampu menciptakan produk digital sederhana, mampu membuat animasi dan proyek coding, serta mampu memanfaatkan teknologi AI untuk mendukung proses belajar. Supervisi ini juga dilakukan pada pembelajaran KKA untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran dan kualitas pelaksanaan. Selanjutnya, dukungan sistem sekolah. Keberlanjutan implementasi pembelajaran mendalam dan KKA didukung melalui pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan, coaching, komunitas belajar, dan MGIP. Sekolah mulai mengoptimalkan pemanfaatan digital sebagai sarana pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Sekolah melaksanakan pelatihan setelah kepala sekolah dan guru-guru yang dilatih dalam PM. Kami melaksanakan pelatihan selama 1 minggu di sekolah kami mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Kami melaksanakan itu untuk membekali semua guru yang belum mengikuti pembelajaran mendalam untuk siap melaksanakan pembelajaran mendalam. Dan kegiatan itu sampai pada praktek pelaksanaan pembelajaran mendalam di dalam kelas. Dukungan dari berbagai pihak sangat kami butuhkan, yaitu dukungan orang tua, dukungan komite, dukungan komunitas pembelajaran, dan berbagai mitra akan menjadi bagian penting dalam memperkuat keberlanjutan program. Selanjutnya, tantangan dan strategi solusi. Yang pertama, tantangan yang kami hadapi antara lain perbedaan kesiapan guru, adanya keterbatasan sarana teknologi pada beberapa kegiatan, adanya pengelolaan waktu dan kesiapan murid yang beragam. Strategi yang kami lakukan adalah memberikan pendampingan berkelanjutan kepada guru, mengoptimalkan fasilitas yang tersedia. Di antaranya kami telah menyediakan 16 smartboard untuk dipakai di kelas-kelas. Walaupun kami memiliki kelas sebanyak 31, kami akan tetap berupaya untuk menyediakan sarana-sarana. Kami menyiapkan semua itu untuk mendukung pembelajaran mendalam dan KKA dalam proses pembelajaran di sekolah untuk memperkuat kolaborasi antar guru dan melaksanakan refleksi secara rutin untuk melakukan perbaikan. Kami memandang tantangan sebagai peluang untuk terus belajar dan berkembang. Selanjutnya, refleksi dan harapan. Berdasarkan hasil self-assessment SMP Negeri 1 Tomon saat ini berada pada kategori berkembang. Kami melihat perubahan positif berupa meningkatnya keterlibatan murid, tumbuhnya budaya refleksi, meningkatnya kolaborasi guru, dan semakin terbukanya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Ke depan, kami menargetkan peningkatan kualitas implementasi hingga mencapai kategori maju. Dan selanjutnya, kami berharap sekolah kami dapat menjadi sekolah rujukan praktik baik di Kota Tomohon. Untuk mencapai target tersebut, kami masih membutuhkan dukungan berupa penguatan kompetensi guru, pendampingan berkelanjutan, pengembangan sarana TIK, serta perluasan kemitraan dengan berbagai pihak. Demikian pemaparan saya tentang implementasi pembelajaran mendalam serta coding dan kecerdasan artifisial di SMP Negeri 1 Tomohon.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.